Oke, selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan pembelajaran untuk mesin learning. Kita akan membahas terkait dengan salah satu metode supervised learning, yaitu support vektor mesin atau yang biasa dikenal atau disingkat dengan SVM. Biasanya untuk SVM ini dipakai untuk klasifikasi, regresi, ataupun deteksi outlier. Ya. Kemudian, eh, apa yang akan kita pelajari gitu ya? Saya akan kembali menunjukkan bagaimana pembagian antara machine learning yang sudah kita kenal, yang bisa kita kenal, yaitu untuk machine learning sendiri akan dibagi menjadi dua, ada supervised dan unsupervised ya. Supervised biasanya akan dipakai dengan klasifikasi dan regresi, sedangkan unsupervised biasanya dipakai untuk clustering, dimension reduction, dan association. Nah, pada kesempatan sekarang kita akan membahas salah satu kategori dari supervised, yaitu SVM. Nah, kemudian, apa yang akan kita capai gitu ya dari pembelajaran ini, bahwa nantinya ketika teman-teman mendapat materi tentang SVM, maka teman-teman akan mampu menjelaskan konsep classifier ya, yang biasanya dipakai untuk klasifikasi dengan fungsi diskriminan linear maupun non-linear. Pada pertemuan sekarang saya akan lebih banyak membahas terkait dengan teoritisnya, sedangkan pada materi selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan atau penerapan SVM dengan Python. Kemudian, nah, kenapa kok SVM ini sangat spesial, teman-teman? Kita lihat pada gambar, ada jeruk dan ada apel gitu ya, dengan warna yang berbeda pastinya, tetapi ukurannya sama. Kemudian penampilan fisiknya sama, yaitu ada sedikit batang dan satu helai daun. Ya. Mungkin kalau kita menggunakan pendekatan warna dengan hanya dua buah eh, jenis ini ya, akan mudah ketika kita membedakan. Oh, ada warna gitu ya, yang kita bisa membedakan. Kemudian, kalau kita punya setumpukan atau sekelompok buah jeruk dengan sekelompok atau setumpukan buah apel dengan warna yang berbeda, ini pun akan mudah dipakai gitu, akan mudah dibedakan. Ya, misalkan kita tinggal memisahkan aja gitu ya antara buah jeruk dengan buah apel. Ya, nanti kita akan ada dua kelas ya, ada kelas yang di sana, ada kelas yang di sini ya, dengan garis pembeda gitu ya, garis pembeda. Nah, kemudian, nah, jika kita punya kasus nih seperti ini ya, kita punya kasus seperti ini, buahnya sama-sama jeruk gitu ya, tetapi dengan warna yang berbeda, kemudian dengan ini dataset ya, dataset lainnya kita punya buah jeruk dengan warna yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda, dengan jenis yang berbeda gitu. Kemudian kita punya data uji yang sebuah apel gitu. Akan menjadi agak kesulitan kalau kita warna, ada buah jeruk yang warna kuning gitu. Kalau kalau dia ukuran, ada jeruk yang seukuran dengan apel juga. Nah, kondisi ini yang kemudian menjadi ide bagaimana SVM itu eh, dilakukan atau digunakan. Nah, dari penjelasan singkat tadi bahwa bagaimana SVM itu eh, bekerja gitu ya. SVM itu disebut dengan discriminative classifier. Diskriminatif
classifier yang kemudian dia termasuk atau menggunakan training data sehingga dia termasuk dalam supervised learning. Kemudian fungsinya apa? Bagaimana SVM bekerja? SVM bekerja itu untuk mencari optimal hyperplanes for classification. Sehingga kalau SVM ini dia membentuk hyperplane ya dalam bidang multidimensional ya, ada 2D gitu ya, ada 3D untuk membedakan kelas-kelas. Nanti teman-teman akan belajar apa itu hyperplane gitu ya. Dengan mengacu contoh yang tadi jeruk dan apel. Nah, ya. Tadi sebenarnya teman-teman sudah melihat apa itu hyperplane dan sebagainya, tapi mungkin teman-teman belum menyadari gitu ya. Kemudian untuk menentukan hyperplane ini, untuk mendapatkan optimal hyperplane ini, SVM melakukan iterasi, mencari, misalkan ditemukan satu satu hyperplane pertama gitu ya. Kemudian dicari marginnya. Ketika dirasa ternyata dia belum optimal, dia mencari lagi melakukan iterasi sampai didapatkan sebuah hyperplane yang optimal. Ya. Kemudian apa yang disebut dengan hyperplane optimal? Hyperplane optimal itu ketika dia sudah mencapai maksimum marginal hyperplane atau MMH, di mana nanti hyperplane ini menjadi eh, apa ya, pembeda terbaik gitu ya, pembeda terbaik yang akan memisahkan, yang berhasil memisahkan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Ya, itu core bagaimana SVM bekerja. Ya. Kemudian, berarti kalau seperti itu, konsep utama, ya, konsep utama atau tujuan utama dari SVM adalah bagaimana membagi, gitu ya, membagi dengan jelas data set yang ada itu ke dalam kelas-kelas tertentu. Ya. Nah, tadi saya katakan kalau membedakan kayak kayak kemarin ya, kita membedakan satu kelas dengan yang kelas yang lain. Ada kalau yang kemarin kita menggunakan pendekatan Euclidean distance, ya. Tapi yang sekarang kita akan mengenal yang disebut dengan margin. Margin itu adalah jarak antara titik terdekat dari setiap kelas. Titik terdekat dari setiap kelas. Itu margin. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa main core dari SVM adalah bagaimana memilih hyperplane yang dia memiliki maksimum possible margin ya, atau tadi disebut dengan MMH ya. Ya. Mencari maksimalnya marginnya yang mana nih? Maksimum marginal hyperplane-nya sampai mana sehingga nanti eh, kita akan mendapatkan kelas yang benar-benar terpisah seperti itu ya. Itu konsep dasar dari SVM. Nah, sekarang saya akan menjelaskan nih, menjelaskan apa itu margin, apa itu uh, hyperplane gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat, seandainya kita punya satu data training ya, sorry, satu data training yang barangnya seperti ini. Ya. Kita anggap eh, garis-garis ini belum ada gitu ya. Sebarannya seperti ini ya. Sebarannya ada yang red cross, ada yang eh, green cross ya. Jadi ada yang hijau, ada yang merah. Kalau dengan sebaran seperti ini akan mudah kita lakukan separasi. Misalkan kita bikin garis aja di sini gitu ya. Ya, yang memisahkan gitu ya. Seperti tembok lah ya, tembok gitu. Kita lihat, inilah yang disebut dengan hyperplane. Warna biru yang ini ya. Inilah yang disebut dengan hyperplane. Kemudian kan tadi kita mencari bahwa eh, harus ada jaraknya gitu ya, harus ada jaraknya. Kemudian kita cari yang eh, apa namanya, titik terdekat antar dua kelas gitu. Kita lihat titik yang di sini sama yang di sini
itu menjadi titik terdekat antar kelas. Inilah yang disebut dengan support vector. Ya, support vector. Kemudian kita mencari hiperplane-nya nih, hiperplane-nya. Nah, kita cari hiperplane-nya. Nih, kita untuk yang hijau kita pakai yang hiperplane ini, ya, yang disebut dengan positif hiperplane. Ya, positif hiperplane adalah hiperplane yang dia berada di sebelah kanan atau lebih dari 0 dari hiperplane-nya. Ya, sedangkan yang di sini adalah minimum negatif hiperplane. Hiperplane. Ya, negatif hiperplane adalah hiperplane yang dia berada di bawah dari garis hiperplane. Ya, atau biasanya kurang dari 0. Nah, jarak antara positif dan negatif hiperplane itu yang disebut dengan maksimum margin. Maksimum margin. Ya, ini konsepnya ya, konsep dasar dari SVM dulu. Jadi akan ada beberapa definisi ataupun terminologi terkait dengan SVM yang teman-teman harus memahami ya. Ada hyperplane, ada margin, ada support vector, ada maximum margin ya. Kita akan membahas satu persatu untuk definisinya ya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan hyperplane tadi ya. Hyperplane adalah eh, suatu garis keputusan yang akan memisahkan gitu ya, memisahkan antara kelas ya. Kita lihat di sini ya. Ya, di sini ada yang eh, ini garis ya. Kalau teman-teman bayangkan kan seperti garis itu bisa kita geser ke kanan, geser ke bawah gitu ya. Atau mungkin dengan apa namanya kemiringan yang seperti ini gitu ya. Intinya adalah tujuannya adalah kita akan membedakan antar kelas. Seperti itu ya. Kemudian kita tahu margin ya. Margin adalah jarak antara dua baris ya pada eh, poin yang paling terdekat. Nah, ini jarak ya. Ini ada positif hiperplane, ada negatif hiperplane, kemudian kita cari jaraknya dengan hiperplane-nya ya. Kita lihat, oh, ini margin, margin. Kemudian kita lihat untuk yang mencari margin adalah bagaimana mencari margin. Mencari margin adalah kita buat garis tegak lurus dulu ya teman-teman ya. Garis tegak lurus untuk menghitungnya. Makanya dikatakan margin dihitung sebagai jarak tegak lurus dari line kepada vektor support vektor. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada dia garis tegak lurus ya, dicari marginnya. Seperti itu. Kemudian, jika margin itu lebih besar pada kelas, maka disebutnya adalah dia sebagai margin terbaik. Ya. Tapi kalau marginnya kecil berarti dia adalah margin yang buruk. Jadi intinya adalah tadi saya katakan bahwa SVM ini cara bekerja adalah mencari maksimum margin hyperplane. Jadi mencari margin yang paling besar, ya. Itulah yang akan dipilih sebagai classifier nantinya. Ya, itu anda ya definisi hyperplane dan margin. Nah, kita akan lagi nih, ya. Ini yang lebih jelas ya. Kemudian ada yang disebut dengan support vector. Ya, support vector. Tadi saya katakan, support vector adalah titik data yang dia paling terdekat dengan hyperplane. Ya, titik data yang dia paling dekat dengan hyperplane. Ya. Titik data ini nantinya dia akan berkaitan dengan classifier yang akan kita bangun, yang akan menentukan gitu ya.
Karena titik data ini nanti dia akan menjadi pembeda antara eh, kelas yang satu dengan kelas yang lain bersama dengan hyperlane, ya, hyperplane ya, seperti itu. Nah, sekarang itu tadi terkait dengan definisi-definisi. Sekarang saya akan menyampaikan, tadi saya katakan bahwa SVM ini adalah diskriminan classifier yang bisa kita pakai untuk linear dan non-linear data. Ada data yang disebut dengan data linear, ada data yang disebut dengan data non-linear. Kita lihat perbedaannya. Sebelah kiri ini dia adalah linear data atau data linear. Kita lihat bedanya jelas. Kelasnya terbagi dengan jelas. Ini ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna uh, hijau ya. Kita lihat masih ada, masih bisa kita bedakan gitu ya. Masih kita bedakan, misalkan kita bikin garis di antaranya masih bisa kita bedakan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Tapi kalau non-linear kita lihat, ya kita lihat sebarannya kita tidak bisa membedakan apa ya membuat garis gitu ya misalkan untuk membedakan ya karena tercampur antara ungu dengan kuning. Nah, ini yang disebut dengan non-linear. Dan SVM itu bisa kita pakai untuk linear data dan non-linear data. Inilah keunggulan dari SVM. Kemudian, nah contohnya kalau kita punya data yang linear, ya, di sini ada dot warna apa hitam dan ini ada square warna biru. Dengan posisi sebaran seperti ini, maka bisa kita langsung buat separable-nya, ya, dengan garis gitu ya. Kita langsung bisa memisahkan kalau linear. Ya. Kemudian, kalau misalkan linear lagi ya, dengan seperti ini, kita lihat, teman-teman perhatikan arah garisnya. Nah, ini unit ke SVM. Kalau kita mempunyai sebuah data set, kemudian dia dengan sebaran seperti ini, kita lihat. Kita bisa membuat garisnya yang bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya, teman-teman fokus pada arah garisnya. Ini bisa membedakan. Ya. Kemudian, ini dengan garis seperti ini. Ya, garis seperti ini, teman-teman juga bisa membedakan. Ya, perhatikan garisnya beda ya, tetapi kita tetap bisa membedakan. Kita juga bisa membuat garis yang seperti ini. Ya, garisnya seperti ini. Ini juga sudah bisa membedakan. Ya. Kemudian dengan garis seperti ini pun kita juga bisa membedakan. Nah, kemudian ternyata dari garis linear ya, linear data kita bisa menggunakan berbagai macam garis. Kita bisa menggunakan berbagai macam hyperplane. Ya. Pertanyaannya adalah lalu hyperplane mana yang terbaik yang akan kita gunakan? Ini menjadi PR kita ya, ketika kita uh, menggunakan SVM dalam klasifikasi. Ya, seperti itu ya. Karena garis yang di sini yang pertama, kemudian garis yang ini kedua gitu ya. Keempat baris ini dia berhasil untuk membedakan. Keempat hyperplane ini berhasil untuk membedakan masing-masing kelas. Tetapi mungkin ada arahnya yang berbeda gitu ya. Nah, menjadi tantangan buat kita adalah lalu hyperplane mana yang paling optimal ya. Seperti itu. Nah, itu untuk yang linear. Bagaimana yang non-linear? Nah, misalkan kita punya sebaran data seperti ini, teman-teman. Ya, red dot dengan blue star. Kita mau bikin garisnya seperti apa gitu ya. Nah, atau misalkan yang seperti ini gitu ya. Seperti ini dengan dua dimensi ya. Ini adalah non-linear. Ini kalau kita buat garisnya gini, nggak bisa kan ya? Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan ini ya, kalau misalkan kita punya data nonlinear dengan sebaran seperti ini, teman-teman. Kalau kita bikin garis, misalkan garis di sini ya, garis ini untuk separable-nya, kita lihat ternyata ada dua data dari blok black dot
Ya, lingkaran hitam yang dia masuk di kelasnya blue blue square. Ya, data kelas lain yang kemudian masuk ke kelas lainnya itu disebut dengan outlier atau data pencilan. Data yang eh, apa ya? Pencilan itu berarti yang pencil gitu ya. Artinya yang jauh sendiri gitu ya, yang dia apa namanya? Keluar dari kelasnya. Seperti itu. Nah, ini ya, ini disebut dengan data pencilan. Kalau seperti ini dikatakan berarti hyperplane ini dia tidak perfect gitu ya. Perbedaan atau klasifikasinya dia tidak bagus karena masih ada outliernya gitu. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin bertanya, Bu, itu kan bisa dibuat garis seperti ini, Bu, misalkan ya. Ya, garisnya tidak lurus tapi seperti berkelok-kelok gitu ya. Ya, ini mungkin kita bilang, Bu, itu adalah separator paling bagus, Bu, untuk data tersebut gitu. Tetapi ingat teman-teman, ketika kita punya model seperti ini agak sulit untuk kita melakukan training. Ya, agak sulit kita menentukan atau melakukan training pada model. Kemudian, ketika separatornya seperti ini atau hyperplane-nya seperti ini, kita harus menentukan parameter yang lain. Parameter lain yang disebut dengan regularization parameter. Ya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian, pada non-linear data, ya, pada eh, non-linear data, spadable data, pada SVM, biasanya nanti, bukan biasanya, dapat diimplementasikan dengan menggunakan kernel. Ya. SVM itu punya teknik yang disebut dengan kernel trick, ya, kernel trick, di mana untuk kernel ini nanti dia akan merubah dari low dimensional input dan merubah menjadi higher dimensional space-nya ya. Nanti saya akan terangkan bagaimana ini digunakan. Dengan kata lain, kernel trick ini adalah dia akan merubah dari non-separable problem menjadi separable problem. Dengan cara apa? Dengan menambah eh, beberapa dimensi. Ya, artinya kernel trick ini akan dipakai untuk merubah untuk menyelesaikan eh, kasus yang separable, ya, non separable gitu ya, non separable, dan kita rubah menjadi separable problem sehingga mudah untuk kita eh, pecahkan seperti itu. Nah, pada SVM ada beberapa, kalau saya bilang adalah tantangan gitu ya. Ada beberapa hal yang cukup mempengaruhi dari kinerja dari SVM, ya, kinerja dari SVM. Ada yang ada kernel ya, ada kernel, ada parameter kernel yang harus kita perhatikan. Kemudian ada juga parameter regularization tadi saya katakan ya. Kemudian ada parameter gamma dan parameter margin. Empat parameter ini adalah parameter tuning. Parameter tuning itu adalah parameter yang harus kita setel ya. Harus kita setel, kita atur karena nilainya berpengaruh pada hasil klasifikasi. Ya. Kemudian kita akan bicara kernel ya. Kernel ini sebenarnya dia adalah fungsi matematik gitu ya, fungsi matematik yang dipakai untuk transforming data. Tadi saya katakan dari eh, apa namanya dari non separable menjadi separable gitu ya, non sorry non linear menjadi ke linear seperti itu. Dari low dimensional space menjadi high dimensional space seperti itu. Nah, kemudian eh, kernel ini tidak hanya satu teman-teman jenisnya. Ada berbagai macam kernel yang bisa kita pakai dalam SVM. Ya.
ada linear kernel, ada non-linear kernel, ada radial basis function atau RBF, ada sigmoid, ada polinomial, ada eksponensial gitu ya. Ada berbagai macam kernel yang bisa kita pakai dalam SVM. Ya, kita bisa pilih salah satu untuk menyelesaikan kasus atau kita pengen membuat model dengan SVM. Sebenarnya kalau kita bicara kernel function atau fungsi kernel, itu seperti kita mencari apa ya, dot produknya ya, dot produknya dari n dimensional input ya, tergantung dari dimensinya berapa gitu ya. Misalkan kita punya x dan y, ya, x dan y, maka kernel fungsinya ya pasangan dari fungsi x dan fungsi y, seperti itu. Ya, contoh simpel misalkan ya, teman-teman. Nah, misalkan seperti ini. Kita punya X-nya adalah X1, X2, X3. Kemudian Y-nya dari Y1, Y2, Y3. Maka pasangan dari Fx adalah X1, X2, X1, X2 gitu ya. Sorry, X1, 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 X2, X1, X3. Kemudian X2, X1. Ini pasangannya ya. Begitu juga dengan Y-nya. Ya. Sehingga untuk fungsi kernelnya adalah pasangan dari X, Y dikuadratkan. Seperti itu. Ya. Kemudian contohnya misalkan ada X-nya 1, 2, 3. Y-nya 4, 5, 6. Maka untuk Fx-nya pasangannya apa? 1,2,3, kemudian 2,4,6. Seperti itu ya. Begitu juga dengan Fy. Kemudian kita lihat Fy-nya di sini. Fy-nya ada 16. Ada 20, 24, 20, 25, 30, 24 seperti itu ya. Sehingga nanti untuk pasangan Fx, Fy kita jumlahkan semuanya sehingga didapatkan 1024. Ya, untuk fungsi kanalnya menjadi 4 plus 10 plus 18 sama dengan 124. Inilah yang menjadi fungsi kanalnya. Ya. Kemudian salah satu fungsi kernel, salah satu fungsi kernel yang biasa kita temui di beberapa penelitian adalah radial basis function atau RBF. RBF ini menjadi salah satu fungsi kernel yang sangat populer ya, teman-teman, yang biasa kita pakai di SVM ya. RBF ini dapat membedakan atau dapat memetakan sebuah input space ya pada space yang infinitif ya. Dimensinya itu infinitif. Rumusnya seperti ini, teman-teman. Ya. Kita ada gamma di sana, gamma juga parameter ya. Ya, gamma juga parameter nilainya adalah 0 sampai 1. Tadi saya katakan gamma itu menjadi salah satu parameter tuning dari SVM ya. Jadi selain kita menentukan kernelnya pakai apa, kita juga harus menentukan mengatur nilai gammanya. Dimana kalau nilai gammanya itu tinggi, ya lebih tinggi, maka dia akan membuat apa ya lebih bagus ini ya gitu ya, membuat training data setnya itu lebih bagus, ya seperti itu. Kemudian, nah nilai gamma ini nanti tadi bisa katakan bahwa dia termasuk parameter tuning, berarti kita harus tentukan manual untuk nilainya ya. Yang pasti untuk nilai gamma itu antara 0 sampai 1. Nah, bentuk bentuk dari RBF seperti ini teman-teman. Misalkan kita punya sebaran data seperti ini ya. Sebaran data, kemudian kita pengen memisahkan gitu ya. Kalau tadi kan pakai yang linear pakai garis ya. Spiritnya kan pakai garis ya. Tapi kalau RBF kita lihat ya. Namanya juga radial gitu ya. Seperti lingkaran, seperti itu. Kemudian ini juga ya, ini juga salah satu contoh dari RBF. Kita lihat spiritnya, ya, spiritnya dia pakai bentuk radial gitu ya, bentuk lingkaran seperti itu. Dimana kalau kita tadi kalau pakai garis kan kita sampaikan bahwa
Hiperplane positif adalah ketika lebih dari nol dan hiperplane negatif ketika dia kurang dari nol gitu ya. Nah, ini kalau untuk yang di RBF kita lihat eh, green ya, green nih. Green itu ketika dia eh, fungsi kernel yang satu gitu ya. Nah, itu ditambah dia lebih dari nol. Seperti itu. Kemudian ada beberapa eh, tipe kernel yang lain ya. Ada sigmoid, ada polinomial gitu ya. Ini teman-teman bisa pakai ketika teman-teman mau implementasi dari SVM ya. Tapi nanti pada saat kita uji coba atau praktek pada SVM, saya akan menggunakan kernelnya adalah RBF ya, Radial Basis Function. Ini contoh untuk penampakan dari berbagai jenis kernel ya, dengan data yang sebaran seperti ini. Ya, data sebaran seperti ini, kita lihat linier, ada berbagai macam apa namanya MMH yang kita temukan ya, MMH gitu ya. Kemudian kalau yang di RBF kita lihat dia bentuknya adalah radial hiperplanenya. Kalau polinomial kita lihat nih bentuknya polinomial. Kalau yang sigmoid bentuknya seperti ini ya. Nah, ini untuk beberapa hasil dari kernel yang berbeda-beda. Kemudian parameter yang tuning yang kedua adalah C ya, yang biasa kita sebut dengan regularization ya. Kalau nanti kita pakai Python library-nya sklearn, kita akan menentukan, kita akan melihat ada parameter C yang di sana ya. Fungsi dari parameter C ini adalah mengoptimisasi ya SVM classifier gitu ya, seperti itu. Nanti di sini dikatakan jika C-nya itu large besar, maka dia akan merubah dari overfit. Tapi kalau C-nya small, dia akan merubah dari underfitting ya. Teman-teman ingat lagi apa itu overfit dan apa itu underfitting. Ya, ini pengaruhnya nih ya. Pengaruhnya dari eh, kalau C-nya besar gitu ya. Kemudian kalau C-nya kecil. Nah, kemudian yang parameter tuning yang berikutnya adalah gamma tadi ya. Gamma tadi kan nilainya 0 sampai 1 gitu ya. Dia akan berpengaruh terhadap perhitungan kernel ya tadi ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya pengaruh dari gamanya. Ketika gamanya besar, seperti ini ya. Tetapi ketika gamanya kecil, dia menjadi seperti ini. Berpengaruh. Makanya kenapa dikatakan bahwa gamma ini menjadi salah satu parameter tuning dari SVM ya. Karena nilainya harus ditentukan, kemudian nilainya dapat berpengaruh terhadap klasifikasi. Ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan contoh data atau contoh penggunaan dari SVM dalam sebuah dataset yang sederhana. Contohnya kita punya dataset seperti ini teman-teman. Ada X1, X2, ada kelas Y-nya dan support vektornya atau SV-nya ya. Kita lihat kalau dari tabel ini kemudian kita buat visualisasi datanya akan menjadi seperti ini teman-teman. Ya, akan menjadi seperti ini. Misalkan satu X1-nya satu, X2-nya satu, Y-nya satu. Kita lihat di sini. Sumbu X ini adalah kelas X1, sumbu Y adalah kelas X2. Satu dengan satu ya. Satu dengan satu dia kelasnya Y-nya satu. Kita kasih square biru ya. Kita kasih square biru. Nah, di sini satu. Kemudian untuk X1-nya satu, X2-nya minus satu, X1-nya satu, minus satu gitu ya. Dia kelasnya adalah minus satu. Oke, kita taruh titik di sini. Kita kasih eh, apa namanya, seperti bukan kotak tapi belah ketupat ya, warna biru muda. Seperti itu. Untuk semua X1 dan X2 kita petakan menjadi visualisasi seperti ini. Akan ada dua kelas, kelas positif yang berbentuk square
Dan ada kelas negatif yang berbentuk belah ketupat gitu ya. Kemudian eh, langkah selanjutnya adalah ya, kita tadi sudah mempunyai visualisasi ya. Maka karena ada fiturnya X1 dan X2, maka marginnya juga punya margin W1 dan W2. Kemudian untuk formula yang kita gunakan adalah kita mencari nilai yang minimal dari persamaan ini. Kita mencari nilai minimal dari setengah kali W1 kuadrat ditambah W2 kuadrat. Ya, ini konsep dari SUM ya. Di mana untuk syaratnya adalah YI dikali W kali XI ditambah B itu lebih dari sama dengan 1. Di mana I-nya mulai dari 1, 2, sampai ke N. Nah, kita debatkan ini tadi ya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan syaratnya adalah YI dikali W X1 ditambah B lebih dari sama dengan 1 gitu ya. Kita lihat, karena ada X1 dan X2, maka persamaan untuk syaratnya menjadi YI, ya, YI dalam kurung W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 tambah B lebih besar sama dengan 1. Ya, karena X-nya ada 2 ya, ada X1 dan X2, maka syarat yang ini juga ada 2. Ya. W-nya juga ada 2 ya, marginnya ada 2, ada W1 dan W2. Kemudian kita masukkan nilai-nilai X1 dan X2 ini ke dalam persamaan ya. Dalam persamaan. Misalkan di sini kita masukkan Y-nya 1, X-nya 1, X1-nya 1, dan X2-nya 2. Kita dapatkan persamaan W1 tambah W2 tambah B lebih besar dari 1. Ya. Kemudian kita masukkan yang kedua. Y-nya sama dengan minus 1, X-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan minus 1. Didapatkan persamaan ini. Ya. Dan semua angka X1, X2 ini kita masukkan dalam persamaan. Sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini. Ya, ada 4 persamaan dengan 4 nilai X1 dan X2. Kemudian langkah pertama, seperti teman-teman kalau menyelesaikan persamaan ya, pada saat mungkin SMP atau SMA gitu ya, kita melakukan apa namanya penyederhanaan gitu ya, sehingga didapatkan W2-nya 1, W1-nya 1 gitu, B-nya sama dengan minus 1 gitu ya. Sehingga kita dapatkan untuk persamaan hiperplane-nya ya. Persamaan hiperplane-nya berarti adalah W1 tambah X1 ditambah W2 kali X2 ditambah B sama dengan 0 ya. Sehingga didapatkan persamaan X2 sama dengan 1 dikurangi X1 ya. Ini kita dapatkan persamaan hiperplane. Nah, kemudian dari persamaan hiperplane itu kita visualisasikan garisnya ya. Dengan persamaan seperti ini kita coba berbagai macam coba untuk nilai gitu ya. Kalau misalnya X1-nya sama dengan minus 2, hasilnya X2-nya adalah 3 gitu ya. Kita petakan di sini mapping kan. Kalau misalkan X1-nya minus 1, hasil X2-nya adalah 2. Di sini minus 1, hasilnya adalah di sini 2 gitu ya. Ya udah kita kasih titik dulu. Kemudian 0 dengan 1, 0 dengan 1. Dah, ini dibuat garis gitu ya. Dibuat garis gini ya teman-teman ya. Sehingga inilah garis untuk yang hiperplane-nya. Garis hiperplane dari X2 sama dengan 1 dikurangi X1. Ya. Kemudian habis itu kita lihat untuk yang data ujinya. Misalkan kita punya data uji X1 dan X2 1 sama 5 gitu ya. Dengan kelasnya adalah sin ya, kelasnya sin. Kita lihat, kita masukkan X1-nya 1, X2-nya 2. Kita masukkan ke persamaan. Persamaan ini ya. Sin dari 5 ditambah 1 tambah 5 minus 1. Karena kan pakai persamaan fx ini ya. Hasilnya adalah plus 1. Kenapa plus 1? Karena 1 tambah 5, 6. 6 dikurangi 1, 5. 5 positif. Maka dia masuk kelas plus 1. Kita lihat, kalau X1-nya minus 9, X2-nya 0. Kita masukkan. Sin dari minus 9 tambah 0 minus 1. Kita lihat, minus 9 tambah 0 dikurangi minus 1. Berarti minus 10. Minus 10 berarti kan negatif ya. Berarti sin-nya adalah minus 1. Ya.
ini menjadi contoh atau untuk masuk kelas. Jadi kalau kita punya data uji X satunya 1, X2-nya 5, dia akan masuk kelas plus 1. Ya, seperti itu ya untuk menghitungnya. Ya. Dari sini kita tahu bahwa untuk kelebihan dan kekurangan SVM, ya, yang pertama adalah untuk trainingnya relatif lebih mudah, ya. Kemudian baik untuk data yang punya dimensi tinggi, kemudian tadi kita apa namanya? Sedangkan kalau kekurangannya ya tadi saya sampaikan ya bahwa ada 4 parameter ya, ada kernel, regularization, ada gamma dan margin itu berpengaruh terhadap SVM. Ya, menjadi tantangan kita untuk menentukan parameter tersebut. Itu teman-teman untuk materi yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bisa menuliskan komentar atau menghubungi saya langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.